Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Narul Khalida dengan NIM 23050150010. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya dari mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu mendongeng. Judul dongeng saya itu Koko dengan Mimpinya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan yang lebat, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Budi yang terkenal sebagai tukang dongeng. Setiap malam minggu, anak-anak desa berkumpul di rumahnya untuk mendengarkan cerita-cerita yang lucu dan penuh petualangan. Suatu hari, Pak Budi memutuskan untuk menceritakan kisah tentang seekor ayam jantan bernama Koko yang memiliki mimpi aneh. Koko ingin menjadi penyanyi terkenal di kota besar. Setiap pagi, Koko selalu berkokok dengan suara yang sumbang dan keras, membuat seluruh penghuni desa terbangun dan memegangi telinga mereka. Pak Budi, apa Koko itu punya teman? Tanya seorang anak dengan penasaran. Oh, tentu, kata Pak Budi sambil tersenyum. Koko punya sahabat setia bernama si Bulus, kura-kura yang paling lambat di seluruh desa. Tapi meskipun lambat, si Bulus selalu mendukung mimpi Koko. Mereka berdua sering berlatih di pinggir sungai. Koko bernyanyi dengan suara cemprengnya sementara si Bulus menari dengan gerakan yang lambat dan lucu. Suatu hari, Koko memutuskan untuk berangkat ke kota besar demi mengejar mimpinya. Sebelum berangkat, ia pamit kepada si Bulus. Bulus, aku akan pergi ke kota besar. Aku ingin menjadi penyanyi terkenal, kata Koko penuh semangat. Si Bulus pun mengangguk. Baiklah Koko, aku akan mendukungmu dari sini. Jangan lupa untuk selalu berlatih dan menjaga suaramu ya. Dengan membawa sepotong roti dan botol air, Koko mulai perjalanannya ke kota besar. Namun setelah beberapa jam perjalanan, ia merasa sangat lelah. Tiba-tiba ia melihat sebuah papan besar yang bertuliskan karaoke mencari bintang hebat baru. Ini kesempatan emas, pikir Koko tanpa ragu. Ia masuk ke tempat karaoke itu dan langsung mendaftarkan dirinya. Ketika tiba gilirannya, Koko naik ke panggung dengan percaya dirinya. Namun begitu Koko mulai bernyanyi, semua orang di tempat karaoke itu langsung menutup telinga mereka. Dan beberapa bahkan mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apa ini lelucon? Teriak seorang penghuni sambil tertawa. Koko merasa sangat malu dan sedih. Ia segera keluar dari tempat itu dan duduk di bangku taman sambil menangis. Tiba-tiba si Bulus pun muncul dari sampingnya. Bulus, bagaimana kau bisa ada di sini? Tanya Koko dengan terkejut. Aku tahu Koko, kau butuh dukunganku, kata si Bulus sambil tersenyum. Jangan khawatir Koko, meskipun suaramu mungkin terdengar aneh bagi orang lain, yang terpenting adalah kamu tetap percaya diri dan bahagia saat bernyanyi. Koko pun memeluk si Bulus. Kamu benar Bulus, aku tidak boleh menyerah hanya karena orang lain menertawakanku. Dengan semangat baru, Koko dan si Bulus pun kembali ke desa. Koko memutuskan untuk tetap menyanyi, tetapi kali ini ia akan melakukan dengan lebih riang dan percaya diri. Setiap pagi ia akan berkokok dengan senyuman, dan lambat laun suara cemprengnya pun menjadi hiburan tersendiri bagi warga desa.
Akhirnya Koko sadar bahwa yang terpenting bukanlah menjadi terkenal, tetapi menikmati apa yang ia lakukan dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitarnya. Pak Budi mengakhiri cerita dengan senyuman lebar dan anak-anak pun tertawa gembira. Mereka belajar bahwa meskipun impian kadang tidak tercapai seperti yang diharapkan, yang terpenting adalah menikmati setiap langkah dalam perjalanan hidup mereka. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.